adalah lembaga amal usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 27 Februari 1957. Nah, UMSU ini berdiri di Medan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini UMSU sudah berakreditasi unggul loh. Nah, jadi di UMSU sendiri ada 9 fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam atau FAI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Farmasi. Nah, jadi saya sedang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu kita ada di fikih. Nah, jadi sekarang kita ada di Fakultas Pertanian. Nah, jadi sekarang kita ada di Fakultas Hukum. Nah, jadi sekarang kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, sekarang kita berada di Fakultas Agama Islam. Sekarang kita berada di Fakultas Teknik. Nah, jadi kakak jurusan apa ini? Ya, kalau saya jurusan akuntansi, Pak. Nah, kalian tahu nggak sih kalau akuntansi itu sudah berakreditasi unggul juga loh, seperti fakultas dan universitas. Nah, sekian perkenalan sebagian dari UMSU. Kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan bunga dan nilai uang. Perhitungan bunga merupakan pinjaman dari sumber dana yang berasal dari luar usaha, seperti dari bank, perorangan, maupun lembaga keuangan lainnya. Dengan besarnya jumlah bunga tergantung pada waktu, jumlah pinjaman, dan tingkat bunga yang berlaku. Terdapat sistem perhitungan bunga. Yang pertama, bunga biasa. Bunga biasa adalah bunga yang dihitung hanya atas pokok pinjaman. Sedangkan atas bunga yang terutang tidak dihitung bunga. Bunga yang dihitung berdasarkan 360 hari dalam 1 tahun dengan rumus B sama dengan F dalam kurung P kali I kali N, di mana B sama dengan bunga, P sama dengan modal, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jangka waktu. Yang kedua, bunga majemuk. Perhitungan bunga majemuk dilakukan secara reguler dengan interval tertentu, setiap bulan, setiap kuartal, setiap 6 bulan, atau setiap tahun, dengan rumus S sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N, di mana S sama dengan jumlah penerimaan, P sama dengan present value, N sama dengan periode waktu, I sama dengan tingkat bunga per periode waktu. Metode penyusutan investasi proyek. Pada umumnya, metode ini dapat dikelompokkan atas 4 bagian, yaitu yang pertama metode rata-rata, yang kedua metode bunga majemuk, yang ketiga metode penurunan, yang keempat metode penyusutan gabungan. Metode rata-rata. Metode rata-rata adalah salah satu cara yang dilakukan dalam penyusutan aset dengan cara rata-rata. Metode ini dikelompokkan atas 3 bagian, yaitu yang pertama metode garis lurus dengan rumus B kurang S per N. Yang kedua, metode jam kerja mesin dengan rumus B kurang S per J. 3. Metode yang didasarkan pada jumlah produksi dengan rumus B kurang S bagi U. Metode bunga majemuk. Yang pertama, metode anuitas. A. Mencari present value dari scrap value atau nilai sisa dengan rumus P sama dengan S dalam kurung 1 ditambah N pangkat P
min N. Yang B menghitung nilai aset yang susut. AN sama dengan B kurang P. C penyusutan per tahun. Dengan rumus R sama dengan AN dalam kurung I bagi dalam kurung 1 kurang 1 tambah I pangkat N. 2. Metode penyisihan dana. Menghitung SN sama dengan B kurang S. Yang B menghitung jumlah penyusutan per tahun. R sama dengan SN I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. 3. Metode penurunan. Penyusutan yang dilakukan setiap tahun pada aset yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sesuai dengan keadaan aset yang makin lama makin tua. 4. Metode gabungan. Apabila aset yang disusut lebih dari satu, mempunyai umur ekonomis yang berbeda dan harga beli serta scrap flow yang berbeda pula. Biasanya dalam perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode penyusutan gabungan. Analisis kriteria investasi. Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan 0. Dengan rumus IRR sama dengan I1 tambah NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1, di mana I1 sama dengan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV1. Sedangkan I2 adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV2. Kriteria. Apabila IRR lebih dari SOCC, berarti proyek tersebut feasible untuk dikerjakan. Dan apabila IRR kurang dari SOCC, ini berarti tidak layak untuk dikembangkan. Dan IRR sama dengan SOCC berarti proyek berada dalam keadaan break-even point.